Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Udah seharian scrolling, nonton macam-macam video, baca puluhan artikel, pas malam kepala rasanya penuh, tapi kok nggak ngerasa lebih bijaksana ya? Kalau ya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas cara belajar yang jauh lebih dalam dan strategis, khususnya di era banjir informasi kayak sekarang. Oke, yuk kita langsung ke inti masalahnya. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat banyak orang. Kita tuh seolah-olah terus-menerus makan konten, tapi pertanyaannya, kenapa semua pengetahuan itu rasanya cuma numpang lewat? Gak ada yang benar-benar nyangkut dan ngebentuk pemahaman yang utuh gitu. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Ada yang nyebut fenomena ini brain rot atau ya pembusukan otak. Jadi waktu kita terus-terusan disuapin konten secara pasif, bahkan konten edukasi sekalipun, otak kita tuh jadi males mikir. Kita cuma jadi konsumen, bukan partisipan yang aktif dalam proses belajar kita sendiri. Lantas, gimana cara kita ngelawannya? Ternyata solusinya itu bukan aplikasi paling canggih loh, tapi justru sebuah alat kuno yang kekuatannya malah jadi makin tak tergantikan di zaman sekarang. Nah, coba deh perhatiin perbandingan ini. Ini bukan cuma soal beda media ya. Waktu nonton, kita kan nyerahin kendali kecepatan ke si kreator. Tapi pas membaca, Andalah sutradaranya. Anda bisa berhenti kapan aja buat mikir, buat ngerenung, dan yang paling penting, buat nyambungin ide baru itu dengan apa yang udah ada di kepala Anda. Ini tuh kayak lagi nge-gym, tapi buat otak. Dan disinilah keajaibannya. Membaca itu adalah sebuah proses kreasi bareng antara penulis dan pembaca. Teksnya boleh sama, tapi kalau dibaca sama orang yang berbeda, dunia mental yang kebangun itu bakal benar-benar unik. Anda bukan lagi sekedar penonton, Anda itu arsitek dari pemahaman yang Anda bangun sendiri. Keren kan? Keterampilan-keterampilan inilah fondasinya. Ini bukan lagi soal apa yang Anda pikirkan, tapi bagaimana Anda berpikir. Waktu kita membaca, otak kita tuh dipaksa buat nyusun ulang argumen, ngikutin alur logika, dan ngisi bagian yang kosong pakai imajinasi. Ini sebuah latihan aktif yang jarang banget kita dapetin dari sekedar nonton atau scrolling pasif. Oke, jadi kita udah sepakat ya kalau membaca secara aktif itu adalah cara yang tepat. Sekarang mari kita ngobrolin soal apa yang kita pelajari. Karena faktanya nggak semua pengetahuan itu diciptakan setara. Metafora pohon ini pas banget loh. Banyak dari kita tanpa sadar ngabisin waktu cuma buat ngumpulin daun. Fakta-fakta acak yang kedengarannya keren, tapi kita lupa membangun batang dan cabang yang kokoh buat nopang semuanya. Ini nih contoh daun-daun yang sering kita kumpulin. Seru sih buat obrolan ringan, tapi coba deh perhatiin. Semua ini tuh nggak nyambung satu sama lain. Ini cuma serpihan-serpihan informasi yang nggak ngebentuk sebuah gambaran besar yang utuh. Coba deh kita refleksi bentar. Apakah pengetahuan yang udah Anda kumpulin selama ini beneran ngebantu Anda buat navigasi dunia dengan lebih baik? Atau